Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudaraku, segenap jemaat GBS Tris Permai. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersua kembali untuk ber-KPW. Dan hari ini kita sudah sampai pada pelajaran kita yang ke-119, saudara. Puji Tuhan ya, saudara. Gak terasa 2 tahun lebih kita ber-KPW secara online. Namun puji Tuhan, sudah 2 bulan ini ada beberapa KPW yang terus-menerus mengadakan pertemuan secara tatap muka. Sudah ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali, dan bersyukur sudah ada yang mulai setiap pertemuan KPW secara tatap muka. Namun itu semua tidak mengurangi kita untuk terus semangat belajar firman Tuhan, saudara. Mari malam hari ini kita akan persiapkan Alkitab kita, dan hampir selesai kitab Injil Lukas ini. Hari ini kita akan belajar dari kitab Lukas pasal 23 ayat 56 sampai dengan Lukas pasal 24 ayat 12. Dalam Alkitab kita diberi judul Kebangkitan Yesus. Baik saudara, kita akan mengawali KPW kita malam hari ini. Kita membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali ber-KPW. Dan hari ini pertemuan kami yang ke-119. Kami menyediakan bejana hati kami, namun juga membuka pikiran kami untuk dapat memahami firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan akan diuraikan secara sederhana. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, kiranya kami dapat menikmati firman Tuhan ini dengan hati yang sungguh-sungguh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Sudah dibuka Alkitabnya? Saya akan memandu saudara untuk membaca ayat-ayat ini. Kebangkitan Yesus, ayat 56, khususnya ini bagian yang A dan B ya saudara. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. 56 bagian B. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Sekarang kita akan baca pasal yang ke-24 mulai ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi
kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran kita yang ke-119 ini ialah Ia telah bangkit. Nah, saudaraku, kebangkitan Kristus adalah fondasi atau dasar bagi iman Kristen. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Saudaraku, hari pertama bagi orang Yahudi adalah hari sesudah Sabat. Nah, bagi kita sekarang adalah hari Minggu. Dan hari Minggu itu adalah hari ketiga sejak Yesus dikubur. Ayat yang pertama pasal 24 tadi. Pagi-pagi benar perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Mereka ingin membubui rempah-rempah pada mayat Yesus. Ayat yang ke-54 pasal yang ke-23. Mengapa mereka ingin membubui mayat Yesus? Sebab penguburan Yesus pada waktu itu dilakukan secara terburu-buru, karena sudah menjelang Sabat. Hari kira-kira pukul 5 lebih sore, hampir jam 6, merupakan batas untuk mengakhiri hari tersebut, dan hampir hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Bagi orang Yahudi, saudara, mereka memulai hari yang baru itu adalah pukul 6 sore, karena mereka memakai kalender berdasarkan bulan, bukan matahari. Kalau matahari, hari yang baru itu dimulai pukul 00 atau pukul 12 malam. Bagi orang Yahudi, itu hampir sama dengan orang Jawa yang memakai kalender dengan bulan. Maka jam 6 sore pada hari Jumat itu sudah merupakan hari Sabtu.
hari Sabat. Nah, saat itu yang kemarin minggu yang lalu, di mana Yusuf dari Arimatea bersama dengan Nikodemus menurunkan mayat Yesus, merampah-rampahinya dengan tergesa-gesa. Maka para wanita ini pagi-pagi benar pada minggu pertama, hari Minggu pagi, pergi ke kubur untuk apa? Untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Dan ayat yang ke-56 kita baca, rempah-rempah itu pun sudah mereka siapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, setibanya para wanita-wanita itu di sana, ternyata apa saudara? Mereka mendapati batu penutup kubur sudah terguling. Bukan hanya itu, ternyata kubur Yesus pun sudah kosong. Kita bisa buka ayat yang kedua dan yang ketiga. Apa yang terjadi saudara? Mereka sungguh kaget dan bingung. Dalam keadaan kebingungan itulah, tiba-tiba berdirilah dua orang di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Perempuan-perempuan itu pun ketakutan. Ayat yang kelima kita baca. Nah, kedua orang itu memberitahu bahwa Yesus telah bangkit. Maka jangan mencari dia di kubur, kata kedua orang pria itu. Kedua orang itu juga mengingatkan mereka tentang perkataan Yesus sewaktu ia masih hidup. Saudaraku, mereka jadi teringat kembali perkataan Yesus. Akhirnya, gak usah bisa baca yang ke-8. Mereka tidak mengira bahwa semuanya itu benar-benar terjadi. Kini, mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Lalu apa yang mereka lakukan? Lalu mereka memberitahu kepada para murid-murid Yesus yang lain. Ayat yang ke-10 kita baca. Tetapi murid-murid itu tidak percaya. Mereka menganggap perkataan wanita itu omong kosong. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata hanya Petrus yang kemudian pergi ke kubur untuk membuktikan apakah perkataan para perempuan itu benar. Saudaraku, kebangkitan Kristus menyatakan kepada dunia bahwa ia hidup. Tidak ada kubur yang dapat mengikat dia dari kematian. Kematian sebagai upah dosa telah dikalahkannya. Tuhan yang bangkit juga akan membangkitkan saya dan saudara dari kematian rohani dan memberi kita hidup yang sejati. Karena itu, saudara, mari kita rayakan kebangkitannya. Jangan ragu-ragu lagi. Percayai dia. Niscaya dia akan memberi hidup dan kemenangan atas dosa dan maut. Kebangkitan Yesus merupakan kemenangan bagi orang percaya. Inilah yang membedakan agama Kristen dengan agama apapun yang ada di dunia ini. Kita memiliki pemimpin yang hidup. Rayakan kebangkitannya. Sebab itu, kita orang-orang Kristen tidak lagi beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Namun kita beribadah pada hari Minggu, yakni untuk merayakan kebangkitannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur oleh karena kami memiliki Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam Yesus Kristus yang bangkit, Allah yang hidup.
Dan ini yang membedakan iman kekristenan ini dengan iman agama apapun di dunia ini. Kami bangga boleh percaya, boleh menerima Yesus dan menjadi milik-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam tangan kasih kuasa-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan, kami panjatkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan sharing, berbagi pengalaman di kelompok kita masing-masing. Ada 2 pertanyaan dan pernyataan yang akan kita pakai sebagai bahan diskusi malam hari ini. Yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus adalah fondasi atau dasar bagi iman Kristen. Tidak ada pemimpin, pendiri agama di dunia ini yang bangkit setelah mati, kecuali Yesus. Bagaimana sikap dan tindakan kita untuk menikmati kebangkitan Kristus? Sekali lagi, bagaimana sikap dan tindakan kita untuk menikmati kebangkitan Kristus? Pertanyaan yang kedua sekarang, apa yang saudara lakukan untuk merayakan kebangkitan Kristus? Apa yang saudara lakukan untuk merayakan kebangkitan Kristus? Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat berdiskusi dan berdoa. Sampai kita bertemu kembali untuk KPW minggu yang akan datang dalam pertemuan kita yang ke-120. Tuhan memberkati.